Iya, Pak. Begini Pak, nanti tolong dikoordinasikan dengan rekan-rekan di lapangan ya Pak, supaya dibuka lahan di daerah ini karena nantinya akan dibangun sebuah resort. Baik, Pak. Tapi sepertinya di daerah situ agak miring ya, Pak. Oh, mengenai hal itu Bapak nanti tenang saja, itu akan jadi urusan saya. Yang terpenting sekarang Bapak dan rekan-rekan yang lainnya segera menebangi pohon terlebih dahulu. Baik, Pak. Selamat siang Pak. Siang, Pak. Perkenalkan nama saya Pandu dan rekan saya Dinda. Di sini kami dari BPBD Pak. Di sini kami meminta izin pada Bapak untuk melakukan pemetaan wilayah di desa ini Pak, sehingga untuk mengetahui persebaran ancaman bencana sebagai analisis resiko bencana dan membuat penanggulangan bencana. Oke Pak, saya setuju. Nanti saya akan hubungi Ketua RW 1 untuk menamani Bapak dan Ibu melakukan pemetaan bencana. Oke Pak, baik, jika Bapak menyetujui kami akan langsung melakukan pemetaan bencana di wilayah desa ini Pak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu ada dari BPBD, ada Bapak Pandu, dan kemudian ada Perawat Adinda ya. Nah, beliau-beliau ini kemari untuk melakukan menyampaikan informasi terkait kebencanaan di desa kita. Lah emang desa kita kenapa ya Pak? Bukannya desa kita baik-baik saja ya? Nah, untuk detailnya akan disampaikan oleh beliau. Silakan Pak Pandu. Baik, terima kasih semuanya. Setelah saya melakukan pemetaan wilayah desa ini, ternyata desa ini itu sangat rawan sekali longsor ya. Karena struktur tanah yang labil dan miring yang ditambah dengan adanya penebangan pohon oleh para pekerja resort untuk membangun resort di sana. Jadi kemungkinan resiko bencana tanah longsor itu cukup tinggi. Jadi kita harus melakukan sosialisasi guna menanggulangi bencana tanah longsor. Oh begitu ya Pak, saya baru tahu loh. Iya betul, karena jadi kita harus melakukan sosialisasi bencana tanah longsor. Ya saya juga setuju untuk dilakukannya sosialisasi mitigasi bencana tanah longsor. Ya, saya juga setuju ya. Nah, untuk dilakukannya sosialisasi ini kapan ya, Mbak? Besok bisa Pak. Oke, besok ya. Oke, kalau begitu saya amanahkan kepada para ketua RW untuk menyampaikan kepada para warganya untuk melakukan untuk mengikuti sosialisasi mitigasi bencana besok ya. Siap Pak. Oke, baik. Untuk tempatnya di mana ya Pak? Untuk tempatnya di sini saja di balai desa ya. Untuk jamnya jam berapa ya, Mbak? Jam 10 bisa. Bagaimana semuanya? Apakah setuju? Setuju. Oke, untuk sosialisasinya dilakukan besok ya. Berarti jangan lupa untuk para ketua RW untuk menyampaikan kepada para warganya ya. Siap Pak. Oke, baik. Karena sudah cukup, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kalau begitu saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Perawat Adinda dan saya di sini ditemani oleh beliau Bapak Pandu dari BPBD. Jadi tujuan kita kesini hari ini adalah untuk melakukan sosialisasi terkait mitigasi bencana tanah longsor. Jadi tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait mitigasi bencana tanah longsor. Nah, untuk waktunya nanti kurang lebih dilakukan selama 30 menit. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah siap? Siap. Baik, kalau gitu saya mulai nih. Sebelumnya saya tanya, apakah Bapak Ibu semuanya di sini tuh sudah pernah melakukan mitigasi bencana? Belum. Nah ya, jadi nanti saya akan menjelaskan terkait mitigasi bencana. Nah, Bapak Ibu tahu nggak sih potensi bencana yang ada di daerah ini? Saya tahu sih ya, silakan Ibu. Katanya dulu ada kejadian tanah longsor, tapi sejak saya tinggal di sini tuh belum pernah kejadian. Ya benar apa ada sih ya? Iya betul sekali. Jadi itu pernah terjadi tanah longsor di desa ini itu sekitar 20 tahun yang lalu.
Iya betul sekali. Jadi di daerah ini itu terdapat risiko terjadinya bencana tanah longsor. Oleh sebab itu kita itu perlu tahu cara untuk menanggulanginya. Nah, nanti saya akan menjelaskan terkait mitigasi. Kemudian apakah Bapak Ibu semuanya itu sudah tahu mengenai penyebab dari tanah longsor itu apa? Belum. Jadi penyebab terjadinya tanah longsor itu ada dua faktor, yang faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor yang menyebabkan yang mempengaruhi material itu sendiri seperti kondisi bebatuan, kondisi geologi dan kemiringan lereng. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut seperti curah hujan, gempa bumi, aktivitas manusia seperti penebangan pohon. Nah, untuk selanjutnya Bapak Pandu dari BPBD akan menjelaskan terkait pemetaan wilayah bencana yang sudah dilakukan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Dari pihak BPBD kemarin sudah melakukan pemetaan di wilayah desa ini ya. Ternyata desa ini sangat rawan sekali longsor karena struktur tanah yang labil dan miring. Kemudian daerah wilayah desa ini itu dengan bukit, lereng dan pegunungan yang miringnya lebih dari 20 derajat ya. Kemudian dengan ditambah penebangan pohon jadinya rawan sekali longsor. Nah, betul sekali. Jadi daerah sini itu terdapat resiko terjadinya bencana tanah longsor. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tuh semuanya perlu waspada, ditambah lagi setiap hari di sini itu hujan. Nah, kita itu perlu tahu cara untuk melakukan pencegahan terkait tanah longsor, bisa dilakukan dengan penanaman pohon dan pembuatan terasering. Nah, untuk fokus yang akan kita lakukan hari ini adalah penanaman pohon kembali. Jadi nanti kita akan melakukan penanaman pohon kembali bersama. Kemudian kita akan melakukan pengenalan jalur evakuasi. Nah, sebelumnya saya akan bagikan terkait lingkar mitigasi bencana tanah longsor. Silakan Pak, bisa dibagikan kepadanya Pak. Nah, inti untuk leafletnya nanti bisa sambil dibaca ya Bapak Ibu setelah saya selesai sosialisasi. Oke, nanti kita akan melakukan pengenalan jalur evakuasi dan melakukan penanaman pohon kembali. Itu sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu cukup sekian dari kami. Apabila Bapak Ibu lupa terkait materi yang saya jelaskan hari ini, bisa dibaca kembali linknya. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Longsor! Selamat pagi, dengan kantor BPBD, apakah ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, selamat pagi. Saya Panji, selaku Kepala Desa Cenderamawah. Izin lapor bahwa telah terjadi bencana tanah longsor di Desa Cenderamawah. Karena itu saya mohon segera kirimkan bantuan karena para korban sudah berjatuhan. Baik, dengan Bapak Panji, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu di mana lokasi titik kumpul warga saat ini? Ya, para warga sekarang sudah berkumpul di lapangan di dekat kantor desa. Lokasi bencana itu sekitar 2 km dari sini, Mbak. Nggih, baik Pak, tim kami akan segera ke sana. Ya, saya mohon bantuannya ya, Mbak. Lapor, apel pagi dalam rangka respon bencana tanah longsor Desa Cenderamawah siap. Laporan diterima. Silakan kembali ke tempat. Balik tempat. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi. Di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul melaksanakan apel pagi di halaman pendopo kabupaten. Tapi di pagi hari ini juga kita mendapat kabar buruk dari saudara-saudara kita yang ada di Desa Cenderamawah, Kecamatan Kalibatu. Tadi malam saya mendapat informasi bahwa di desa tersebut telah terjadi bencana tanah longsor.
Oleh karena itu, khusus pada pagi hari ini kita melaksanakan apel pagi dalam rangka memastikan kesiapan dari rekan-rekan sekalian untuk kegiatan evakuasi bencana tanah longsor. Pertama-tama, wewenang saya berikan kepada Saudara Pandu sebagai komandan di lapangan. Silakan rekan-rekan bisa mengikuti arahan dari beliau dan berkoordinasi dengan beliau. Kemudian selanjutnya saya akan mengecek kesiapan dari masing-masing lembaga. Yang pertama, BPBD, apakah semua perlengkapan dan personil sudah siap? Siap, Bu. Baik, mantap sekali jawabannya. Kemudian dari tim SAR, apakah sudah siap? Siap, Bu. Selanjutnya dari klaster kesehatan, apakah sudah siap? Siap, Bu. Kemudian sebagai rujukan utama dari Dinas Kesehatan, apakah sudah berkoordinasi dengan puskesmas dan rumah sakit terdekat? Sudah, Bu. Baik, yang terakhir Deputi Logistik. Siap, Bu. Baiklah, semua lembaga sudah siap. Sebelum berangkat, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar dan banyak korban yang kita selamatkan. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah cukup, silakan lanjutannya diteruskan di hati rekan-rekan masing-masing. Pesan saya, seprofesional dan sehebat apapun Anda, tetaplah berhati-hati. Utamakan keselamatan nyawa Anda dan korban yang akan Anda evakuasi. Seperti yang sudah saya bilang tadi, teruskan doa di hati rekan-rekan masing-masing, termasuk ketika saat melaksanakan evakuasi bencana tanah longsor. Kita tidak ingin jumlah korban bertambah banyak, dan hargailah setiap nyawa yang diberikan oleh Tuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak kenapa-napa kan? Ada yang luka nggak? Aku nggak apa-apa kok. Kamu gimana? Ada yang luka? Aku nggak apa-apa. Tapi rumah aku, rumah kamu, rumah warga di sini. Ini udah takdir. Yang paling penting kita harus melanjutkan hidup. Tapi aku jadi kepikiran Soal apa? soal proyekku di desa sebelah. Di sana proyek belum dimulai. Pohon-pohon belum ditebang, tapi udah longsor kayak gini. Gimana kalau udah terlaksana? Berapa hutan lagi yang akan hancur? Berapa rumah lagi yang akan hancur? Berapa nyawa lagi yang akan hilang? Mas, ini belum terlambat. Mungkin kamu bisa batalin proyek itu. Kamu bisa alihin proyek itu untuk membuat terasering apapun sengkedan di desa itu. Jadi kalau misalkan terjadi hujan deras, tidak terjadi longsor. Dengan begitu, kamu juga membantu desa itu untuk mencegah terjadinya bencana. Aku senang deh kalau kamu menurunin ego kamu demi kepentingan dan keselamatan banyak orang. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Sevia yang hari ini akan memimpin briefing singkat untuk kita melakukan pertolongan pertama pada korban bencana tanah longsor di Desa Candrawala, Sumatera. Nah, nanti silahkan untuk rekan-rekan semuanya menggunakan identitasnya masing-masing terlebih dahulu. Apakah sudah? Sudah. Ya, baik, sudah. Dan nanti kita akan menggunakan sistem triase. Nah, nanti sistem triasenya untuk triase hijau untuk korban luka ringan, triase kuning untuk korban luka sedang, triase merah untuk korban luka berat, dan untuk triase yang warna hitam untuk korban yang sudah meninggal. Dan nanti untuk triase yang warna hijau, saya akan memanggil para korbannya menggunakan suara. Dan nanti silakan untuk rekan-rekan sekalian untuk memprioritaskan keselamatan dari masing-masing diri kalian dan untuk keselamatan dari korbannya. Nah, nanti untuk korban yang membutuhkan rujukan, kami juga sudah menyediakan untuk ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Apakah sebelumnya ada yang ingin diklarifikasikan atau ingin ditanyakan? Cukup. Baik, jika sudah cukup, mungkin rekan-rekan semuanya bisa untuk tugas dan silakan untuk ke lapangan dan tetap memprioritaskan keselamatan masing-masing. Ya, terima kasih. Saya tutup. Selamat bertugas.
silakan untuk mengangkat tangannya. Bu, tolong rumah saya, Bu. Udah deh, ayo yang penting ke sana dulu. Udah cepetan, Bu. Ke sana dulu. Kita nyelamatin diri dulu aja. Saya boleh ikut bantu angkatin korban? Iya, silakan ikuti arahan dari buah saya. Iya, Bu. Mbak. Gimana? Tolong Mbak, sakit Mbak. Ya, Mbak. Ditunggu untuk pertolongan selanjutnya. Mbak, tolong Mbak, sakit Mbak. Mbak, kenapa? Sakit Mbak, kepala saya Mbak. Saya kasih tanda ini nanti menunggu pertolongan selanjutnya ya, Mbak. Mbak, kenapa? Mbak, kenapa? Luka di bawah. Luka di bawah. Mbak, tolong, Mbak. Mbak, aku sakit, Mbak. Tolong satu rekan saya. Action. Ini merah. Ini merah. Sakit Mbak. Ya, sebentar lagi di bawah ya. Mbak, tandu Mbak. Tandu. Ya, sip. Tolong satu lagi, tolong. Tolong satu lagi. Satu, dua, angkat. Dua, tiga. Satu, dua, tiga, angkat. Satu, dua, tiga, jalan.
Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Pandu Pak dari BPBD. Masih ingat dengan saya Pak? Oh, tentu saja masih ingat. Iya, beberapa minggu lalu saya dan rekan saya datang kemari untuk melakukan mitigasi bencana Pak di desa wilayah ini. Kemudian saya ingin menanyakan beberapa hal Pak terkait bencana tanah longsor ini. Sekitar pukul berapa ya Pak bencana tanah longsor ini terjadi? Oh, itu tadi pagi itu sekitar pukul 6, Pak. Oh, pukul 6 pagi ya Pak? Di daerah mana saja Pak? Oh, itu yang terkena bencana tanah longsor itu ada RW 1, RW 3, sama RW 4, Pak. Itu memang daerahnya dekat dengan lereng, Pak. Oh, begitu. Iya. Kira-kira penyebabnya apa saja Pak? Ya, itu seperti yang telah dijelaskan pas mitigasi bencana sosialisasi yang dulu itu. Nah, itu memang desa kami itu memang dekat dengan lereng dan tanahnya itu labil ya Pak. Nah, itu ditambah dengan penebangan yang dilakukan akhir-akhir ini. Nah, itu kebetulan tadi malam itu hujan sangat deras ya Pak. Nah, sangat deras itu sampai tanah-tanah yang di atas itu ikut terbawa dan terjadi tanah longsor. Begitu. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Kami dari tim evakuasi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengevakuasi korban bencana tanah longsor ini. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Yang membantunya Pak. Iya Pak. Bagi warga yang membutuhkan perawatan bisa langsung masuk ke dalam tenda. Bu, ini udah jadi ya? Iya. Kita masuk ya? Sebentar Pak, apakah Bapak sakit? Bagaimana perawatan ini jika ingin merasakan gatal bisa datang ke dokter barangkali bisa memberikan sahabat dengan kata maksimal segera ditangani. Silakan. Iya Pak, hati-hati Pak. Kamu nyium bau-bau enak nggak? Tadi aku habis kentut. Ih, kentut kamu mah bau banget kayak bunga bangke. Jahat. Serius, kamu nyium bau-bau enak nggak? Bau enak sih. Kayak masakan Bu Narto nggak sih? Bunar tuh siapa? Nggak tahu juga. Kayaknya dari situ deh. Kita ke situ yuk. Yuk, yuk. Permisi Ibu-Ibu. Ini sebentar lagi kita masak untuk makan siang ya, karena udah siang jadi nanti kita sudah masak makan siang. Sudah siap semua belum? Belum, masih ada lauk yang belum dibikin, terus juga minumannya belum dimasukin. Ya nggak apa-apa. Itu sebelum ini kita juga kekurangan tenaga, ada bantuan lain nggak ya? Tenaga nanti insya Allah ada. Sebentar lagi. Terus dulu Ibu, semangat. Terima kasih Mbak. Waduh, kayaknya dapur sibuk banget tuh. Kita balik lagi aja kali ya. Ya, takut ganggu. Udah, kita tunggu di posko aja kali ya. Nanti juga dipanggil. Ya udah yuk. Teman-teman semua, apakah semua sudah terdata dengan jelas? Selanjutnya itu Sebagian besar sudah Pak. Untuk sementara list bantuan yang sudah datang dan akan datang nantinya sudah saya sertakan dalam bantuan. Selain itu, saya juga sudah membuat daftar terkait dengan jenis bantuan apa saja yang kiranya kita perlukan saat ini dan di daftarnya, Pak. bagus ya, saya juga lihat kualitas dari bahan dan bantuan yang sudah datang itu sesuai dan bagus.
bisa untuk disimpan, terutama dari bahan makanan dan pakaian sudah ada dan siap digunakan. Benar Kak, respon dari segala aspek sangat cepat dan bantuan datang sesuai dengan waktu yang sudah kita perkirakan. Semuanya sudah ada dalam waktu yang tersebut Pak. Dalam logistik bencana ini kita harus bisa menilai yang tepat ya. Yang pertama itu tepat jenis bantuan barang, yang kedua tepat kualitas, yang ketiga tepat kualitas, yang keempat tepat sasaran, yang kelima tepat waktu, yang keenam tepat pelaporan. Karena Siap Pak. dan saya juga beberapa bencana yang selama dari bencana tanah longsor ini dan bagi warga yang belum ditemukan diperkirakan masih tertimbun karena diajak perlu bantuan lebih lanjut dari keterangan warga yang Baik, Pak. Namun sepertinya bantuan dari BNPB dan transportasi itu kita periksa lebih lanjut Pak. itu kita bahas lebih lanjut nanti lagi terkait persiapan perencanaan perencanaan transportasi dari penyimpanan tracking dan sebagainya. Sekarang kita periksa dulu bahan yang sudah datang yang tadi ada yang keluar. Siap Pak. Permisi Mas, Mbak. Kami izin untuk mendata ya. Sebelumnya untuk Mas ini dengan Mas siapa, usianya berapa? Saya Raihan, usia 27 tahun. Oh ya Mas. Masnya ada luka-luka nggak Mas? Masih sus. Cuma lecet sedikit. Ya, kita dulu. Sih ya. Ya, Ini dengan siapa Mbak? Selamat siang Ibu-Ibu. Ya, sesuai dengan arahan BPBD, hari ini kita akan melakukan perencanaan untuk merencanakan tata ruang dan wilayah berdasarkan risiko analisis risiko bencana. Ini apa saja yang kita sudah? Selain melakukan rencana tata ruang dan wilayah, kita juga perlu membahas mengenai rencana struktur, kemudian pola ruang dan wilayah, serta yang terakhir adalah penetapan kawasan sesuai dengan potensi risiko bencana yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Bagaimana, siap? Siap. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih ya telah hadir hari ini dengan waktu dan tenang. Perkenalkan nama saya Rawat Ayu, boleh dipanggil Mbak aja ya. Ya. Sebelumnya di sini sudah makan siang semuanya? Sudah. saya belum, Mbak. Nah, kalau masih kenapa belum? Sekarang sudah pukul 2, nanti sakit perut bisa makan siang dulu ya. Saya belum nafsu, Bapak bisa dimulai dulu. Selamat Mas. Ini saya tidak akan memulai jika ada yang belum makan siang. Betul Bapak Ibu? Ya, betul. Ya udah kalau begitu saya izin makan. Sambil menunggu Masnya makan siang, alangkah baiknya di sini kita perkenalan dulu ya, karena di sini saya belum kenal nih sama Bapak dan Ibu. Oke, bisa dimulai dari Ibu yang di sebelah sini, silahkan. Oh ya, baik Mbak. Perkenalkan saya Ibu Lis dari RW 2. Ya, terima kasih Ibu Lis. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Stefani dari RW 2, rumahnya warna ungu di pojokan sebelah sana. Terima kasih Ibu Stefani ya atas perkenalannya. Nah, Mas yang tadi makan siang nih udah kembali. Silakan Mas perkenalan dulu ya. Di sini sudah semuanya perkenalan. Oh iya, Mbak. Perkenalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nama saya Raihan. Mohon maaf tadi menunggu saya makan. Ya, terima kasih Mas Raihan. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Sebelumnya di sini ada yang ingin bercerita mengenai pengalaman atau isi hatinya terkait bencana longsor yang telah terjadi. Saya Mbak, ya silakan Ibu. Ya, jadi gini, yang saya pikirin tuh cuma anak ya Mbak. Ya Allah, nanti gimana gitu ke depannya buat mereka. Terus juga sekarang kalau dikasih makan tuh sedikit-sedikit gitu Mbak. Jadi tuh saya merasa khawatir gitu Mbak sama mereka.
Terima kasih Ibu telah menceritakan pengalamannya. Saya paham betul apa yang Ibu khawatirkan. Ibu nanti bisa menemui anak Ibu setelah kegiatan dengan Perawat Rahma ya. Nah, nanti setiap waktunya makan, Ibu bisa membujuk dan menemani anak Ibu agar secara perlahan-lahan nafsu makannya bisa meningkat. Jangan lupa juga Ibu bisa berdoa agar longsor ini tidak terjadi lagi dan keadaan cepat membaik. Oh iya, makasih ya Mbak. Nah, sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya Perkenalkan, Bapak, Ibu, nama saya Raihan. Mohon maaf tadi saya. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Sebelumnya di sini ada yang ingin bercerita mengenai pengalaman atau isi hatinya terkait bencana longsor dan banjir ini. Silakan. Saya shock banget sama kejadian longsor ini. Saya shock sama semua kejadian yang terjadi. Ini karena apa yang udah kita lakukan ini kan akibatnya. Kalau aja longsornya kita balik, semua akan terjadi. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang. Udah makan siang semua belum nih? Sudah ya. Nah, sebelumnya udah kenal belum sama Mbak? Belum. Kalau gitu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Mbak Perawat Rahma. Nah, adik-adik semua bisa panggil Mbak Rahma aja ya. Oke, salam kenal adik-adik semua. Salam kenal. Nah, karena kita udah perkenalan nih, di sini ada udah tahu belum kita kumpul di sini mau ngapain? Tahu ya. Nah, jadi Mbak di sini nanti mau membacakan kalian buku dongeng. Nah, di sini siapa nih yang suka dengerin dongeng sebelumnya? Iya, gimana? Setiap malam itu selalu. Oh iya, ada lagi? Aku juga ibu di sekolahku juga suka baca dongeng. Oh iya, ada lagi nggak? Aku ibu aku kalau tiap malam kalau aku mau tidur juga sering bacain aku dongeng, seru banget. Wah, berarti di sini suka dengerin dongeng semua ya. Nah, nanti bagi yang belum suka dengerin dongeng, nanti Mbak bacain dongeng, siapa tahu nanti jadi suka dengerin dongeng ya. Nah, hari ini Mbak bawain buku dongeng judulnya Kecerdikan Si Burung Jalak. Nah, nanti selama Mbak bercerita semuanya dengerin baik-baik ya, jangan ngobrol sendiri. Oke? Janji? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Pada suatu hari, hiduplah burung jalak di hutan yang sangat lebat.
menciptakan makhluk hidup lainnya. Selesai. Ya, Selesai. Iya, untuk dongeng hari ini selesai. Tapi teman-teman nggak usah sedih. Besok Mbak bakalan kesini lagi buat bacain kalian dongeng yang lain. Mau kan? Mau. Oke, setelah ini adik-adik bisa balik ke pengungsian untuk tidur siang. Nah, besok kita kumpul di sini lagi setelah makan siang ya untuk dengerin dongeng dari Mbak. Oke? Oke, dadah semua. Dadah, Rahma. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Ya, perkenalkan saya Panji selaku Kepala Desa Cenderamawak. Nah, di sini saya meminta izin untuk melakukan diskusi terkait pemetaan rekonstruksi tanah longsor yang terjadi di desa kami yaitu Desa Cenderamawak. Baik, Pak Panji. Jadi bagaimana keadaan desa Anda saat ini? Ya Bu, terima kasih saya izin untuk menyampaikan keadaan yang terjadi di desa ini. Nggih. Jadi sekitar ada 25 rumah warga yang rusak. Kemudian jalanan di sekitar lokasi itu sudah bersih dari lumpur dan tanah ya. Tetapi ada 3 ruas jalan itu yang rusak sehingga tidak bisa dilewati. Seperti itu. Terima kasih atas laporannya. Kemudian untuk Ibu Sita sebagai perwakilan dari Dinas Tata Kota, bagaimana dengan rancangan pemetaannya? Ya, baik Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi setelah kemarin saya berdiskusi dengan Bapak Kades ya, terkait kondisi Desa Candramawa, di sini kami telah membuat rancangan pemetaannya. Bisa dilihat. Ya, bisa dilihat dari rancangan yang telah saya berikan. Di sini sudah sesuai dengan anjuran dari Bapak Kades, sesuai dengan kondisi desa serta kerusakan yang terjadi pada saat longsor. Bagaimana dari Bapak dan Ibu? Baik, bagaimana Pak Kades? Saya setuju nggih, sudah sesuai dengan keadaan yang terjadi di desa. Oke, kalau begitu berarti rancangan ini dapat kita gunakan guna rekonstruksi Desa Cenderamawak. Apakah dapat disepakati? Ya, sepakat. Oke, rencana rekonstruksi pasca bencana tanah longsor sudah disepakati nggih. Kalau begitu saya cukupkan sebelumnya. Terima kasih atas kedatangan Ibu Bupati. Kemudian ada Bapak dari BPBD, terima kasih. Kemudian ada Ibu dari Dinas Tata Kota serta jajarannya. Terima kasih atas kedatangannya. Baik, saya tutup diskusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rehan, Selamat pagi, Pak. Mbak Salma, selamat pagi. Ada keperluan apa ya? Begini Pak, saya ingin mendiskusikan kembali mengenai proses pembangunan kita. Pak, tunggu sebentar. Kita batalkan proyek itu dan Bapak tidak usah khawatir semuanya, biar saya yang tanggung jawab. Kenapa dibatalin Pak? Kan saya sudah menemukan tempat yang cocok untuk melakukan proses pembangunan tersebut. Pak, kita batalkan saja proyek itu. Permisi. Bentar, Mas. Bentar. Kamu yakin mau batalin proyek itu? Padahal kan sebelum longsor kamu seneng banget loh sama proyek itu. Ya, aku yakin sih. Karena aku yakin kejadian kemarin juga karena teguran dari Tuhan bahwa yang rusak alam tuh nggak bagus. Aku sempat kepikiran sih buat bikin proyek baru tentang penanaman pohon. Gimana menurut kamu? Ya udah bagus. Kalau gitu aku juga mau bantu. Ngomong, kamu sekarang berubah ya? Aku jadi yakin. Yakin kenapa? Yakin sama pilihanku buat serius sama kamu.